Riset menunjukkan bahwa 95% orang yang berdiet itu gagal. Bahkan setelah tahun dan kedua dan ketiga, mereka biasanya lebih berat daripada sebelumnya. Nah, dan salah satu goalsnya yang saya omongkan di sini adalah mengenai tentu saja tentang weight loss, atau kita omong bahasa kerennya adalah fat loss. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa sebenarnya fat loss itu adalah sangat gampang? Mau tahu? Kita akan bahas di series Fat Loss Made Easy berikut ini. Oke, hai guys, kembali lagi ke video series. Seperti janji saya tadi, saya akan bahas tentang detail dan tentunya praktikal tentang series Fat Loss Made Easy series. Nah, kembali bersama saya Fat Fit Coach. Kenapa saya akhirnya series yang pertama di YouTube ini saya ingin bahas tentang ini? Karena memang 90% goals orang yang datang kepada saya sebagai calon klien dengan weight loss. Dan problemnya mereka adalah skenario-nya biasanya selalu sama. Mereka mengikuti berbagai macam program dengan janji-janji surga, ya kan? Program A, B, C, D. Yes, mereka ada proses, mereka ada progres. Bukan berarti mereka tidak ada progres, tetapi dari sana kemudian stuck. Dari sana kemudian progresnya kayak gitu-gitu aja. Dan juga nggak banyak juga yang akhirnya malah rebound kembali, bahkan jadi lebih berat. Dan akhirnya masuk ke lingkaran setan yang berulang kali yang sama. Dan itulah kenapa saya membuat saya ngomong tadi statement saya cukup bold bahwa itu bisa dibuat menjadi lebih mudah banget. Oke, welcome to the part 1. Nah, kalau kita ngomong sampai part berapa ini saya nggak tahu, tetapi saya ingin bagi ini menjadi yang gampang dikonsumsi, mungkin sekitar 5 menitan ya. Jadi yang pertama adalah salah satu menurutku yang paling menjadi banyak faktor kegagalan number 1 adalah mereka tidak punya sebuah sistem, ya kan? Nah, di mana sistem ini itu akan mengajarkan kita memiliki banyak tools. Terkadang banyak orang yang bingung dengan pertama, contohnya diet apa sih yang harus saya lakuin, diet apa yang harus saya ikutin supaya bisa dapat progres yang long lasting ya, bukannya sekedar jangka pendek. Terlalu banyak diet, wah kalau tipe diet aja searching Anda bisa mungkin kurang lebih puluhan juta pencarian di Google, ya kan? Ataupun juga mungkin metode training apa yang tercepat, wah training ini mengklaim bahwa dia bisa mengakselerasi pembakaran lemak. Ataupun kelas ini, wow, burning sekian kalori dan segala macamnya. Saya akan bilang kepada Anda bahwa segala sesuatu itu hanyalah tools. Tetapi tools, kembali lagi, tidak semua orang memiliki tools yang sama untuk mendapatkan hasil. Kenapa? Karena kita memiliki starting point yang beda. Tidak sama, personal preferensi yang beda, kebiasaan yang berbeda. Pada dasarnya adalah setiap dari manusia itu unik. Dan kita punya starting point yang beda. Itulah kenapa kita penting memiliki sebuah sistem. Karena sistem dari sini, kemudian dari sistem inilah kita jadi tahu tools mana yang harus kita pakai untuk aplikasi diri kita ya. Jadi bukan kita nggak ngomong orang lain, tetapi kita ngomong dalam diri kita, jadi sebuah sistem. Nah, setelah dari sistem, saya akan bawa Anda menjadi sebuah practical applications. Nah, practical application-nya adalah kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteksnya seorang ibu rumah tangga yang punya anak 3, bagaimana yang stay at home? Ataupun misalnya anak 3 tetapi dia juga diharuskan bekerja, bagaimana? Ataupun misalnya dia juga seorang entrepreneur, faktor usia beda, ya kan? Orang usia 20 mahasiswa dengan orang usia 40 ataupun 50 yang masuk perimenopause, beda. Jenis pekerjaan juga beda, satunya butuh dia harus 8 jam ketik begini, WFH, bisa WFH, ataupun yang harus menuntut mereka untuk traveling. Sehingga nggak mungkin kan dietnya mereka sama, training program mereka sama. Itulah kenapa kita punya sistem. Jadi praktikal, kita omongin dalam konteksnya real life-nya, real life situasinya. Kenapa? Karena banyak sekali diet gagal ataupun program gagal. Karena apa? Karena konteksnya tidak pas. Kita sekarang hidup di era sosial media. Kita di era teknologi informasi yang sangat gampang sekali untuk diakses. Problemnya adalah apa? Lack of context. Antara saya dengan mungkin Ray yang sekarang lagi syuting ini pasti beda dong. Kita beda umur, kita beda pekerjaan, ya kan? Kita beda kebiasaan, kita beda pengetahuan tentang diet dan proper nutrition. Kalau saya ngomongnya tentang ilmu fitness, ya boleh ke saya sudah 14 tahun. Tetapi kalau saya ditanya ilmu editing atau video editor, ya lebih oke Ray. Pengaplikasian konteksnya harus jelas. That's why itu harus praktikal. Dari sini, nah kita ngomong gini, praktikal belum tentu semuanya proper nih. Nah penjelasannya maksudnya apa?
That's why saya punya tagline, science itu practice. Science memiliki limitasi, ya kan? Tetapi limitasi ini sendiri itu bisa mempermudah kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak perlu melakukan apa yang sudah dilakukan, sudah pernah diteliti sebelumnya. Meskipun itu tidak perfect, tidak ada satupun penelitian yang benar-benar perfect. Akan selalu ada limitasi. Sama halnya dengan ini semua. Dari situlah adalah saya ingin memberitakan kepada Anda, applied science means adalah dari sisi sains yang begitu banyak, begitu berkembangnya di luar, saya akan aplikasikan untuk praktikal untuk membuat Anda menciptakan sebuah sistem yang works untuk Anda. Jadi in the end of the series, saya mengharapkan bahwa semua dari Anda memiliki mindset yang proper, memiliki program yang pas untuk individunya, untuk Anda, bukan untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah, paling penting adalah execution dan action. Tetapi jangan dibalik nih, banyak orang yang action, tetapi mindsetnya salah. That's why ada 3 step yang saya tulis, ini berdasarkan urutan, jangan dibalik, ya kan? Dari semua ini membuat sebuah sistem yang kita akan shifting ke arah mindset dulu. Mindset sudah proper, baru kemudian kita ngomongin program diet, latihan, stress management, sleep quality, dan segala macamnya. Last, action yang praktikal. Nah, dari sinilah maka saya bisa bilang itu akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi mudah, simple, praktikal itu belum tentu easy. That's why juga ada banyak sekali cara yang kita bisa lakukan, ada banyak cara yang kita bisa eksekusi, yang menurutku akan lebih proper dan bisa lakukan. Kenapa? Karena in the end of the day, bukan masalah ini keren, kelihatan keren atau enggak, ya kan? Karena semua yang dijual, dimarketingkan, itu menjadi keren, Pak. That's why saya bilang dibuat susah. Di luar sana dibuat susah, seolah-olah kayak kita ini kayak wired untuk menjadi gemuk, overweight. Seolah-olah Anda harus beli sesuatu program nih, ya kan? Pakailah program ini, pakailah suplemen ini, pakailah juga pola latihan seperti ini. Itu tidak relevan, karena biasanya lack of context. Kenapa? Karena dibuat jualan, dibuat ribet, dibuat ruwet. Itulah kenapa juga saya bilang, saya selalu tanya kepada klien saya, coach, saya turun cuma segini kilo nih. Aku bilang, nyaman nggak kamu ngelakuinnya? Nyaman, coach. Pernah di posisi seperti itu? Enggak. Oke nggak? Oke. Itulah kenapa saya bilang, is it working long term? Jangka panjangnya bagaimana? Makanya bilang, saya nggak peduli seberapa banyak kilogram yang Anda bisa loss, ataupun progres Anda cepat di awal, lambat di akhir, atau bahasa orang Jawa bilang, bendol buri. Oke, that's why itu penting, sustainable. Sustainability-nya bagaimana? Kenapa? Karena hasil itu selalu dari apa? Konsistensi. Konsisten atau adherence terhadap sebuah program inilah yang menjadi masalah banyak orang. Dan itulah kenapa banyak orang yang selalu di siklus diet yang sama. Ya kan, menjadi dimulai dari diet baru, ngikuti short term, ada hasil, stuck, stres. Apa pilihannya mereka? Training lebih keras, lebih hardcore, diet lebih ketat, dan akhirnya pada titik tertentu sudah nggak sanggup lagi, akhirnya stop dan mengulang lagi, overweight. Menjadi siklus setan yang sama selalu. Itulah kenapa I made this series. This is the introduction for Fat Loss Made Easy series, and see you on the next part, di mana saya akan membahas lebih detail dan tentu saja praktikal agar Anda bisa mencapai yang namanya long term sustainability results. Coach Abed, check out and see you on the next episode. Jangan lupa, kalau memang ada saran, kritik berhubungan YouTube saya ini, karena ini memang masih perdana, please let me know in the comments. Saya akan menjawab satu persatu dan dengan detail ya, jawaban detail, pertanyaan detail, Anda mendapatkan dengan detail. Yes, tentu saja guys, jangan lupa untuk subscribe, ya kan, like, tentu saja sharing kepada teman-teman, kolega, sanak saudara, pacar, selingkuhan pun juga nggak masalah. Intinya supaya saya ini semangat buat videonya, oke? Dan juga please let me know topik apa yang ingin Anda bahas, yang Anda ingin butuh knowledge, yang selama ini mungkin pusing, confusion dari seluruh information yang science based practice, oke? Dukung saya terus, semangat, and see you on the next episode.